Rusia, Cina, India, Jepang, Korea dan seterusnya itu blok timur. Mereka sudah menyatukan kekuatan mereka, militer mereka, persenjataan mereka, politik mereka dan lain-lainnya dalam rangka menghabisi hegemoni dunia barat, Amerika dan Eropa. Amerika sadar itu. Dan Amerika yakin tidak akan mampu melawan Rusia, Cina apabila mereka saja. Tapi saat itu umat Islam sudah kokoh. Umat Islam sudah eksis. Umat Islam sudah dalam bawah khilafah, militer dan mujahidin sudah menyatu di seluruh dunia. Sudah hilang sekat-sekat bendera. Masya Allah, orang saat itu kaum muslimin sudah dekat sekali menuju kepada futuhat terbesar. Lalu disitulah Rum merayu kalian. Rum mengajak kalian yang sudah kuat, yang sudah tegak dalam khilafah di Palestina. Rum merayu kalian, yuk kita gabung. Itu musuh kalian juga kan? Rusia musuh kalian kan? Cina musuh kalian kan? Iran musuh kalian kan? Musuh kami juga. Korea kan musuh kalian. Itu negeri-negeri komunis, negeri kapitalis kan musuh kalian. Musuh kami juga. Kita satukan kekuatan kita, kita habisi mereka. Rasulullah bersabda, kamu menerima perjanjian damai dari rayuan Rum. Setelah itu kamu memerangi musuh bersama di sebagian belakang kalian. Di hadis yang lain di bagian timur. Maka Allah pun memenangkan kalian, kata Rasul. Setelah kemenangan itu ternyata pasukan salib mengibarkan bendera salib. Yahya salib, Yahya salib. Kemenangan ini adalah kemenangan salib. Perang besar ini adalah kemenangan salib. Marahlah umat Nabi Muhammad, marahlah para mujahidin. Nak saya naik dewe sampean ngaku-ngaku ini kemenangan sampean yang buat. Ini kita join loh. Maka didorongnya orang yang mengibarkan bendera itu. Terjatuh, terjadi perkelahian, lalu terjadilah pertumpahan darah. Disitulah Rum, kata Rasulullah, mengingkari perjanjian damai. Perang terjadi, Malhamah Al-Kubra di Syria, di Damaskus. Tempatnya adalah Ghutah, A'maq. Ibarat Allah yang kami muliakan, terjadi peperangan Malhamah Al-Kubra. Dalam peperangan itu kalian akan menang, kata Rasulullah. Lalu kalian menaklukkan Konstantinopel. Setelah itu Dajjal keluar. Urutan hadisnya begitu. Jadi diawali dengan penaklukan Masjidil Aqsa, diteruskan dengan diumumkannya khilafah Islamiyah di Palestina, diteruskan dengan apa tadi? Apa urutannya tadi? Ada satu lagi, munculnya Imam Mahdi di Mekah. Ya, munculnya Imam Mahdi di Mekah. Lalu terjadilah penaklukan seluruh negeri Jazirah Arab. Kemudian Imam Mahdi lah yang mulai memimpin dan seterusnya. Ibarat Allah, jadi tempat hijrah terbaik di akhir zaman nanti adalah Palestina, bukan Mekah. Saya sudah merencanakan perjalanan panjang bersama keluarga besar saya untuk hijrah ke Mekah. Alhamdulillah dengan nikmat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya sudah saya persiapkan di Mekah. Mulai dari visa permanen sampai kepada tempat tinggal, sampai nanti apa yang akan saya kerjakan, saya kerja apa nanti di Mekah, udah mulai dipersiapkan. Saya sudah mulai bayangkan keluarga saya anaknya sekian, istri saya jumlahnya sekian. Jangan ini nih kesampingan saja dulu. Kemudian saya sudah mulai perkirakan di mana kami akan mengambil posisi dan sebagainya. Sudah saya perkirakan, Pak. Tapi semakin saya belajar dan terus belajar, akhirnya saya tahu bahwa tempat hijrah yang dianjurkan oleh Rasulullah itu nanti bukan Mekah, bukan Madinah. Loh, Ustaz, bukankah Mekah Madinah itu tempat yang dijamin aman dari Dajjal? Iya, ternyata di hadis yang lain. Tolong nanti dibaca kitab ini kalau ada yang punya, negeri-negeri akhir zaman, ya. Tolong dibaca hadis-hadis dari Rasulullah SAW, hadis-hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, ada 4 tempat yang dijamin aman, 4 tempat itu daripada fitnah Dajjal dan Dajjal sendiri. 1, kata Rasulullah, Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. 2, Masjid An-Nabawi di Madinatul Munawwarah. 3, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Dan yang keempat, Masjid Tur. Ini 4 tempat. Berarti kalau begitu kaum muslimin,
Sementara di hadis yang lain Nabi merekomendasikan hijrahnya ke Palestina, bukan ke Mekah, bukan ke Madinah. Baru saya paham sekarang, ngerti. Oh iya ya, ternyata kekacauan yang paling kacau nanti itu ketika sudah nampak terjadinya perselisihan dan saling jatuh menjatuhkan, bunuh membunuh, tangkap menangkap di Arab Saudi, maka Arab akan menjadi negeri yang paling kisruh, yang paling kacau, yang paling tidak aman. Ngapain tinggal di Mekah? Nanti kita sama-sama nunggu. Palestina lah tempat kita, saudara-saudaraku. Dan sudah lihat kejadian kemarin, orang Palestina mengibarkan bendera, sementara bendera siapa yang paling di atas dia buat? Bendera siapa yang paling di atas dia buat? Di bawahnya baru bendera negaranya. Bendera siapa yang mereka buat? Allah, menggigil awak macam lihatnya, Pak. Bendera Indonesia terlebih dahulu yang paling di atas. Mereka berkata, kami yakin dengan Indonesia, kami percaya dengan Indonesia. Selama ini Indonesia yang paling loyal memperhatikan kami. Masya Allah. Ini terbukti. Datangnya beliau kemari, ini pasti salah satu di antara keyakinan mereka. Indonesia adalah masa depan kebangkitan Islam. Indonesia adalah kekuatan yang hampir tidak terbilang, terhitung, tidak tahu batasnya di mana. Indonesia adalah nubuat Nabi akhir zaman, insyaallah taala. Ibarat Allah yang kami muliakan. Nah, dengan ini saya sampaikan tanpa malu-malu. Untuk apa juga malu-malu? Kalau kita ingin mendapatkan tempat di sana, dari sekarang sambungkan tali hati dan tali iman kita dengan mereka. Dan itu yang mampu menyambungkannya cuma Allah. Hanya Allah yang mampu menyambungkannya. Dari sekarang tunjukkan kita cinta dengan mereka. Kirimkan tabungan kita ke mereka, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kirimkan tabungan kita, nanti Allah yang jadikan mereka menjadi ansor dan kita muhajirinnya ke sana. Akhir zaman akan wujud kembali muhajirin dan ansor. Muhajirinnya adalah kita-kita yang beriman, ansornya adalah saudara seiman kita di Palestina. Camkan itu baik-baik. Kalau begitu nabung yang benar, nabung yang benar, yang membuat hati mereka luntuh, yang membuat hati mereka terpaut dengan kita, yang membuat mereka menyambut kita sebenar-benarnya. Ketika mereka sudah tegakkan khilafah di sana, adalah ketika kita tunjukkan persaudaraan kita yang sebenar-benarnya dengan mereka. Mulai dari sekarang, mulai dari sekarang. Asal mereka pergi pulang, seperti acara malam ini, mereka membawa, karena mereka sudah sampaikan, hai saudara kami, jangan kirim orang kemari untuk berperang bersama kami. Kami tidak kurang orang. Jangan kirim orang kemari untuk berperang. Bahkan kedatangan kalian membuat kami susah di sini. Kenapa? Nggak ngerti bahasa. Nggak ngerti bahasa. Mengandalkan anguk dan salai. Mengandalkan semangat. Habis itu nggak terlatih. Orang di sana, Pak, latihannya malu kita, Pak. Malu kita. Kemudian medannya yang kita nggak paham. Habis itu kita ini dari mana? Link siapa? Membuat mereka curiga. Jadi jangan kirim orang untuk berperang bersama kami. Kami ngerti negeri ini. Kami sudah terbiasa dalam suasana perang. Cukup kalian antarkan kepada kami senjata, peluru, makanan, obat, perlengkapan asasi hidup cukup. Kami akan bertahan hidup. Kami akan wakili kewajiban kalian untuk berperang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Kami yang wakili, kami yang berperang. Anak-anak kecil pun di sana, masya Allah. Berikan kami senjata, kami akan perang. Jangan kirimkan orang ke kami. Kami akan perang. Kami akan wakili kalian, hai umat Islam seluruh dunia. Lah ketika kita tidak serius, ketika kita tidak benar-benar serius, maka bagaimana kita menjawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku-saudaraku sekalian, saudara-saudariku sekalian, apa yang kita keluarkan buat mereka adalah bukti loyalitas kita. Nabi mengatakan barometer iman di akhir zaman adalah Syam. Syam yang terbaik adalah Palestina. Bila kalian ingin menyaksikan ada orang beriman, lihat hati mereka bersama Syam tidak. Gitu aja, Pak. Jika kalian ingin menandakan orang-orang beriman di akhir zaman, lihat loyalitas mereka bersama Syam apa tidak.
Jika kalian menyaksikan orang beriman di akhir zaman, lihat perjuangan mereka, dakwah mereka, infak dan sedekah mereka untuk Syam apa tidak? Jika iya, itulah orang beriman terbaik di akhir zaman. Jadi Pak, Bu, Bapak Ibu, sebelum fisik kita yang Allah izinkan ke sana, amin amin ya Rabb. Aminkan, aminkan. Kenapa kata Nabi? Di akhir zaman sebaik-baik manusia adalah yang masuk ke negeri Syam. Dan di akhir zaman seburuk-buruk manusia adalah yang tidak mau masuk ke negeri Syam atau yang meninggalkan keluar dari negeri Syam. Berarti itu ketika khilafah nanti tegak, kita tidak mau pindah ke sana. Kalau nggak ada jalannya oke lah. Kalau nggak ada jalurnya oke lah. Tapi ketika khilafah itu tegak, nggak perlu paspor lagi Pak. Kalimat kita cuma satu. Kebangsaan kita cuma satu. La ilaha. Cuma itu. La ilaha illallah. Hanya itu. Masuk negeri Syam luas. Palestina nanti tempat yang terbaik. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, oke, kalau begitu adanya, dari sekarang tunjukkan bahwa kita layak dan pantas untuk ditempatkan Allah di sana, untuk hijrah ke sana. Dari sekarang kirimkan belanja kita, tabungan kita buat tempat tinggal kita di sana. Tempat tinggal kita itu tidak usah lo bangun kini, tapi titipkan ke Allah, titipkan ke Allah. Ya Allah, ini untuk Palestina. 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 Nanti ketika kita masuk ke sana, Allah panggil, hai hambaku, kamu layak. Kamu sudah nabung banyak untuk Palestina. Sekarang silakan datang. Akan ada tempat yang tersedia buatmu. Itu pasti Pak. Ini iman cuma yang bisa berbicara begini. Hanya iman. Maka seriuslah, tabung. Kirimkan ke Palestina. Tabung, kirimkan ke Palestina. Malam ini apa yang ada? Jam tangan. Buka jam tangannya. Jam tangan bisa dibeli lagi. Apa yang ada? HP. Kasihkan HP-nya. HP bisa dibeli. Ya, malam ini apa yang ada? Cincin. Lepaskan cincinnya. Ya Rabb, hamba minta ini di dunia dalam bentuk pengembalian cash dari engkau sesuai dengan janjimu, dan hamba minta ini memberatkan timbangan amal soleh hamba kelak di akhirat. Buka cincinnya, buka anting-antingnya seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berapa harga sal ini? Bapak Ibu tahu berapa harganya ini? Berapa harganya ini paling-paling? Sampai enggak 10.000? Sampai enggak 10.000 harga sal ini? Syal ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada wanita-wanita yang menghalau api neraka hanya dengan sepotong roti yang ia sedekahkan. Syal ini kita lelang pada malam hari ini dengan niat ya Rabb untuk Palestina. Ini bukan dihargai syalnya, tapi wakaf kita untuk saudara seiman kita di Palestina. Membuktikan orang-orang beriman di Indonesia ini tidak kurang. Bila mengatakan saya lelang sal ini 100 juta untuk saudara kita di Palestina sana. Siapa yang malam ini, kata beliau, ingin mengambil lelangan ini untuk saudara kita di Palestina, saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memastikan dia termasuk ahlul jannah nanti di hari kiamat. Agar Allah menjadikan hartanya melipat ganda di dunia dan Allah berkahi harta dan keluarganya. Tagak orang langsung, Pak. Ambo. Saya, Masya Allah. Sayangnya salnya cuma satu. Lah itu level Jakarta Pak Ustadz. Iman orang itu mungkin lebih daripada awak. Saya di Masjid Istiqlal akan mewakafkan ini. Akan menyebutkan wakaf daripada lelangan ini 10 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, siapa yang mengambil ini untuk saudara di Palestina, jadikan ia termasuk orang beriman terbaik di matamu ya Allah. Dia dan keluarganya menurutmu layak menjadi orang-orang beriman terbaik di akhir zaman ya Allah. Dia dan keluarganya termasuk yang Engkau berkahi hidup dan harta mereka ya Allah, serta tempatkan mereka di dalam jannatun naim pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Siapapun yang mengambil wakaf untuk perjuangan saudara kami yang seiman di Palestina ya Allah, jadikanlah ia layak untuk menempat tinggali bumi hijrah terbaik di akhir zaman Palestina. Amin ya Rabbana amin. 10 juta. Siapa yang akan mengambil ini, maka ambillah dengan keberuntungan yang besar. Masya Allah. Allahu Akbar. Kita aminkan ya Allah. Semua doa yang kami lantunkan tadi kabulkan ya Rabb. Kabulkan ya Rabb. Kabulkan ya Rabb. Jadikan hamba-hambamu yang mengambil ini sebagai wakaf mereka buat dunia akhirat mereka.
Jadikan harta mereka, jadikan keluarga mereka, jadikan dunia mereka, jadikan akhirat mereka adalah dalam penilaian terbaik menurut-Mu ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Takbir. Bapak Haji, silakan. Ya, tolong kita serahkan kepada beliau. Barakallahu fikum. Allah mengabulkan doa-doa kita insyaallah. Amin. Jazakumullah khairan. Ini juga Syekhnya mau pilih lagi Ustaz. Salnya Syekh 30 juta. Salnya Syekh 30 juta. Allahu Akbar. Ya Rabbana, seluruh yang membeli syal-syal ini yang tidak berharga tetapi iman mereka yang berharga. Jadikan harta mereka berkembang biak ya Allah. Berkembang biak dalam keberkahan ya Allah. Jadikan harta-harta mereka Engkau ganti dengan ganti yang sangat baik. Anak-anaknya soleh, keluarganya tenang, kehidupan akhir zamannya Engkau lindungi dan Engkau selamatkan, dan akhiratnya adalah surga buat mereka. Ya Allah, sampaikan ini ke Palestina ya Allah. Sampaikan ini ke Palestina ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka sampai hijrah ke Palestina nanti ya Rabbal Alamin. Berikan mereka tempat tinggal di sana dan jadikanlah mereka orang-orang beriman yang terbaik di akhir zaman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hayakumullah. Barakallahu fiik. Saya akan kasih sama Ustaz Kadirman. Masya Allah. Allahu Akbar. Ustaz Kadirman. Ya. Takbir. Terima kasih. Nah, Ustaz Jazakumullah. Armen lagi, ini ada satu lagi Ustaz Armen. Masih menunggu untuk satu orang lagi pemburu kebaikan dunia akhirat. Ini Tafadhal. ada Ustaz. Ya. Ini juga ini. Ya, tafadhal. Apabila masih ada, maka insyaallah taala di depan Bapak Ibu menanti. Semua yang kita panjatkan tadi dengan mutlak, hanya Allah yang Maha mengabulkan, tapi dengan mutlak semua kita aminkan, semua kita menjadi saksi. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu terang-terangan dalam bersedekah, itulah sebaik-baiknya sedekah, kata Rasulullah. Jadi sedekah kayak sekarang ini, terang-terangan sebaik-baiknya sedekah. Kenapa? Karena menumbuhkan cemburu ke dalam dada orang-orang yang lain, sehingga mereka pun ingin bergerak, sehingga mereka pun tergerak untuk meniru dan mencontoh. Baik, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau kamu sembunyikan, kamu diam-diam, Ustaz, tetap saya ambil tapi saya ngambil di depan orang banyak, maka kata Rasulullah SAW, fahuwa, maka itulah sebaik-baik dari yang kamu simpankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya di depan panitia sudah menunggu, tafadhal untuk datang. Oh, setelah cerita besar ini ada kisah nyata di zaman Rasul. Ternyata sahabat memulai dulu dengan yang besar. Datang lagi sahabat yang lain, ya Rasul, saya tidak sekuat dia, tapi saya mau ikut. Bisa nggak saya dapatkan sebanyak dia, sementara saya tidak bisa memberi seperti dia? Bisa, kata Rasul, tapi maksimalkan yang ada pada kamu. Maka ini adalah bagian kita belakangan ini. Silakan maksimalkan berapa yang ada di bagian kita. Berapa yang ada, dimaksimalkan di malam hari ini. Bergerak panitia, jangan malu-malu, karena sekarang mereka sudah tidak sabar menunjukkan kebaikannya. Ya Bunda. Ibu-ibu tadi cincin nih Ustaz, 1,5 emas. Ya ibu, sebentar, ibu kita. Ibu mengambil 5 juta. Barakallahu fiki wa fi amwaliki wa ahliki. Semoga Allah memberkahimu ibu, memberkahi harta ibu dan memberkahi keluarga ibu. Amin ya rabbal alamin. Ya ibu silakan. Barakallahu fiki wa fi amwaliki wa ahliki. Semoga Allah memberkahi ibu, 5 juta. memberkahi harta ibu, memberkahi keluarga ibu. Amin ya rabbal alamin. 5 juta Ustaz dari ibu. Lanjutkan kaum muslimin. Ini adalah perlombaan kita. Bapak Dr. Jufri tadi bertanya, ibu-ibu mengambil sal ini sebagai kenang-kenangan? Mengambil sal ini sebagai kenang-kenangan? Ya Bunda. Ini dipegang oleh orang soleh. Mudah-mudahan ada keberkahannya buat kita. Tafadhol nanti saja, insyaallah ta'ala. Lanjutkan. Ya Rasulullah, kami hanya mampunya segini, tapi ini maksimal dari kami ya Rasulullah. Kamu sama dengan yang sebelumnya, kata Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, bismillah. Yang anak sekolah berapa adanya, yang anak-anak sekolah juga berapa adanya. Saya adanya cuma 10.000 Ustaz, masukkan. Jangan ditahan-tahan. Hamba Allah 1 juta. 1 juta Hamba Allah. untuk iman, untuk ahli iman, untuk negeri iman. 1 juta. Sudah. Ibu tadi 5 juta. Ya. Ya. Teruskan. Ya Ayo, ibu, silakan. bergerak. Nggak bawa apa-apa, silakan buka cincinnya. Allah ganti lagi dengan cincin dalam surga, insya Allah yang lebih baik dan lebih mahal harganya. Buka anting-antingnya, buka kalungnya, buka. Silakan bapak-bapak. Kalau ada nomor rekening panitia, minta sama panitia ya, sehingga insya Allah ini akan sampai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dibawa oleh orang-orang beriman, saudara kita yang amanah. Bismillah. Di sesi pertama tadi terkumpul uang sebanyak 23.394.000 rupiah. Alhamdulillah, takbir. Alhamdulillah. Dan sesi kedua ini jumlahnya tidak akan mampu untuk kita sebutkan dalam waktu cepat. Kenapa? Dia akan terus nambah. Tapi yang untuk sementara nanti ceritakan saya. Ya. Sudah berapa ini? Ini sudah 30, sudah 10, sudah Tadi, 10. ya. Yang baru yang bonek-bonek sebetulnya 50 kan? Ya. Masya Allah. Sudah Dia akan nyusul lagi. 60 ya. Ada lagi 60. Masya Hamba Allah 500. Nah. Alhamdulillah. Barakallah. Ini nyambung terus. Hamba Allah 500. Ini ada jam tangan Ustaz. Nah. Jam Jam tangan. tangannya. Mungkin kita berkata, Ustaz, berapalah jam tangan itu harganya? Tapi iman yang paling berharga di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Berani membuka jam tangan. Ini menandakan spontanitas iman yang nampak pada saat itu. Bismillah, insyaallah. Lanjutkan. Ada beberapa kejadian sampai kunci motornya dia serahkan. Kami cari ternyata memang ada motornya. Bukan hanya kuncinya saja, Pak ya. Silakan. Ya, ada lagi. Sudah Saya selesai. jamaah. Silakan. Nanti sebelum kita bubar, saya tetap akan memanjatkan doa kembali dan semuanya kita mengaminkan ya. Insyaallah. Ini malam iman. Ini malam gelora persatuan. Ini adalah malam seruan kebangkitan. Ini adalah malam kemenangan. Takbir. Allahu Akbar. Ahadun ahad. La ilaha illallah. Bersama-sama. La ilaha Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seruan persatuan, seruan kebangkitan, seruan kebangsaan khilafah Islamiyah yang akan Allah wujudkan dalam waktu yang sangat dekat. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makmurkan masjid ini dengan iman ya Allah. Makmurkan masjid ini dengan orang-orang beriman ya Allah. Jadikan masjid ini mengumpulkan orang-orang yang beriman dan masukkan seluruh mereka ke dalam ridha, lindungan, barakahmu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selesai. Maka saya sebelum mengajak kita Allah Allahu Akbar. Sittah wa sittuna miliun takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini akan sampai kepada pemiliknya. Ini akan sampai kepada pemiliknya insyaallah taala. Sampai di akhirat. Ini yang akan melindunginya. Ini akan menyelamatkannya biiznillah taala. Antal Wahhab, anta aghnal aghniya, anta as-sakhi, ya Rahman ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا منان يا منان يا منان يا وهاب يا وهاب يا وهاب untuk mengorbankan yang dicintainya yaitu harta benda yang ada di tangannya. Hanya orang beriman yang mampu melakukannya dan itu pernyataan Rasulmu kekasih kami Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada malam hari ini kami telah menyaksikan iman ya Allah. Maka tulislah kami semua sebagai orang-orang yang beriman di matamu ya Rabbal Alamin. Tulislah kami dalam catatanmu ya Rabbal Alamin bahwa kami termasuk hamba-hambamu yang beriman di akhir zaman. Ya Allah, jadikan kami pantas, jadikan kami layak menjadi hamba-hambamu yang kelak bila berumur panjang hijrah ke Palestina ya Rabbal Alamin.
Setidak-tidaknya nama kami termasuk di antara muhajirin walaupun kami sudah di alam barzakh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semua yang kami keluarkan adalah dalam rangka membersihkan harta kami, membersihkan kekotoran-kekotoran dosa-dosa dan kerikil-kerikil tajam dari maksiat panjangnya hidup kami. Ya Allah, ya Rahman, semua yang kami keluarkan adalah dalam rangka memperbanyak dan mengembangbiakkan harta kami di sisimu di akhirat sana. Dan kami minta bunga-bunganya Engkau sebarkan kepada kami di dunia untuk kami nikmati dengan keindahan, dengan kesenangan, dengan kenikmatan. Allahumma amin. Ya Allah, jadikanlah apapun yang telah kami korbankan selama ini di jalan-Mu Engkau terima, dan mulut ini terkunci dari menceritakannya. Ya Allah, sehingga kami bukan termasuk yang manan, kami bukan termasuk yang ria, kami bukan termasuk yang ujub. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari gugurnya amalan kami karena bocor oleh mulut-mulut kami sendiri. Ya Allah, ya Allah, jadikan sedekah-sedekah kami pada malam ini pelindung kami dari petaka-petaka besar akhir zaman. Jadikan sedekah-sedekah kami ini, ya Allah, penyelamat kami dan keluarga-keluarga kami dari huru hara, bencana-bencana dan musibah-musibah hebat di akhir zaman. Ya Allah, BMKG nasional sudah mengumumkan bahwa 2018 akan terjadi lebih daripada 2000 bencana di Indonesia ini. Ya Allah, apapun bentuk bencana itu, kami berserah diri kepadamu dan kami berharap amal soleh kami yang ada, sedekah yang kami keluarkan termasuk malam ini. Ya Allah, pelindung kami dari buruknya akibat bencana-bencana itu. Ya Rabbana, lindungi kami semua, lindungi anak-anak istri kami, lindungi harta benda kami, dan lebih khusus lindungi iman kami agar jangan kami termasuk yang kikis dan kukus iman kami. Ya Allah, ya Rabbana, tolong saudara kami di Palestina. Ya Allah, tolong perjuangan kami. Ya Allah, membebaskan Masjidil Aqsa. Jadikanlah kami termasuk di antara para pejuang pembebasan Masjidil Aqsa. Ya Allah, berikan kekuatan kepada para mujahidin di negeri Syam. Berikan kekuatan kepada para mujahidin di negeri Syam. Berikan kekuatan kepada para mujahidin di negeri Syam. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Aqwal Aqwa, innaka anta dzul quwwatil matin, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Muntaqim, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala rasulika nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin, 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 amin. Ya Rabb kami, wahai Rabb kami, syal yang tadi telah terjual, belilah dengan harga surgamu. Ya Allah, amin. Belilah dengan harga surgamu. Ya Allah, amin. Belilah dengan harga surgamu. Ya Allah, amin. Semua yang telah berani menyebutkan harta yang paling dia cintai dan dia korbankan harta itu untuk ridhomu, berikan mereka ridhomu. Ya Allah, berikan mereka cintamu. Ya Allah, berikan mereka perlindunganmu dari azab dunia akhirat. Ya Allah, berikan mereka husnul khatimah. Berikan mereka husnul khatimah. Berikan mereka husnul khatimah. Adapun yang berinfak sesuai dengan kadar kemampuannya, terimalah seluruh infak dan sedekah mereka. Jadikanlah setara dengan orang-orang yang mampu berinfak besar. Jadikanlah setara, karena bagi mereka itu sudah berat dan besar karena sulitnya hidup mereka. Ya Allah, cintai juga mereka seluruhnya. Berkahi jugalah keluarga mereka dan harta mereka. Berkahi jugalah ya Allah harta mereka dan keluarga mereka. Berkahilah harta dan keluarga mereka, dunia dan akhirat mereka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Yang benar hanyalah Allah dan Rasulnya, yang salah adalah diri hamba Allah yang berbicara dan syaitan-syaitan yang terlaknat dan terkutuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat keberkahan serta para malaikat-malaikat yang naik ke langit sambil membawa doa-doa kita tadi langsung ke sisi Allah Subhanahu. Dari awal kita tadi sampai akhir, para malaikat-malaikat rahmat ada bersama kita. Sekarang mereka akan naik kembali membawa doa-doa tadi. Insyaallah taala
mereka langsung yang menyerahkannya dan Allah pun maha mendengar. Bagi yang lain yang punya niat besar dan sebagainya, datanglah kepada panitia. Insyaallah kita ada di sini, maka bawalah hartamu, itulah yang akan menjadi milikmu. Doa penutupan majelis beliau langsung yang memimpin, dan kata Rasul, siapa yang membaca doa itu sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan semua dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Pengumuman dari saya, insyaallah ta'ala besok adalah lanjutan pembahasan kita di Masjid Raya Dangung. Lanjutan judulnya adalah amalan-amalan penguat dan pelindung di akhir zaman. Insyaallah ya, besok di Masjid Dangung. Startnya maghrib. Silakan berdatang ke sana. Dari saya demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.